Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Sebelum ke materi, pernah nggak sih kita memperhatikan ketika berada di dalam air saat mengangkat beban akan jauh lebih mudah dan terasa lebih ringan daripada ketika diangkat di darat? Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita langsung ke materi ya. Yang pertama itu bunyi hukum Archimedes. Jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya ke atas yang disebut gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Next, jadi gaya apung itu yang menyebabkan berat benda di dalam zat cair akan berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam zat cair menjadi lebih ringan. Berat benda di dalam zat cair merupakan resultan gaya antara gaya ke atas dan gaya berat benda. Berat benda di dalam zat cair disebut dengan berat semu. Nah, jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan yang di awal tadi. Karena adanya gaya apung itulah yang menyebabkan kita menjadi lebih ringan mengangkat beban atau benda yang ada di dalam air. Karena dengan gaya apung ini, berat benda di dalam zat cair itu akan berkurang. Nah, berat benda di dalam zat cair itu disebut dengan berat semu karena berbeda dengan berat benda saat berada di udara. Maksud dari di udara ini seperti di darat. Jadi misal kalau kita di darat beratnya 50. Nah, kalau di dalam air berat kita bisa jadi 30. Seperti itu. Maka dari itu berat kita di dalam air itu atau di dalam zat cair itu disebut dengan berat semu. Yang selanjutnya yaitu persamaan hukum Archimedes. Nah, persamaannya itu FA sama dengan rho dikali G dikali V. Dan rho ini sebagai massa jenis fluida, bisa air, bisa minyak, atau lain sebagainya. Kemudian G ini percepatan gravitasi yang biasanya besarannya nilainya itu 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian V ini volume benda tercelup. Jadi seperti batu, misalnya batu kalau tercelup itu volumenya berapa. Seperti itu. Nah, untuk yang sebelah kanan ini adalah rumus untuk berat semu. Dan di sini sudah diketahui besaran-besarannya dan satuannya. Selanjutnya yaitu 3 peristiwa dalam hukum Archimedes. Nah, 3 peristiwa atau 3 keadaan ini, yang pertama itu tenggelam, yang kedua melayang, yang ketiga mengapung. Nah, yang pertama tenggelam itu ketika massa jenis zat cair itu kurang dari massa jenis benda, jadinya lebih besar massa jenis bendanya, sehingga benda jika masuk ke dalam zat cair dia akan tenggelam. Kemudian yang kedua yaitu melayang. Melayang ini ketika massa jenis zat cair itu sama besarnya dengan massa jenis benda. Jadinya benda itu tidak mengapung dan juga tidak tenggelam. Terus yang ketiga itu mengapung. Mengapung itu kan berarti dia di atas permukaan ya. Berarti massa jenis zat cair itu lebih besar daripada massa jenis benda. Jadinya benda ini tidak bisa masuk seperti batu, seperti itu kan dia memiliki massa jenis yang lebih besar ya. Kalau batu, kalau yang mengapung ini seperti plastik. Nah, plastik itu kan memiliki massa jenis yang kecil sehingga dia tidak bisa tenggelam ataupun melayang di dalam air. Nah, kita lihat animasinya. Nah, yang pertama, gambar yang sebelah kiri ini yang hitam itu merupakan batu, yang tengah itu ini animasi ya, yang tengah itu kapal selam, dan yang sebelah kanan itu botol plastik. Nah, botol plastiknya itu dia tidak terisi air, artinya dia kosong. Kemudian kita lihat, nah bisa kita lihat bahwa pada gambar yang pertama itu batu itu tenggelam, dia berada di dasar air.
Kemudian yang gambar yang tengah yang kedua ini, dia berada di tengah-tengah air. Kemudian gambar yang terakhir itu botol, dia berada di atas permukaan air atau melayang. Jadi gambar yang pertama itu keadaan tenggelam, gambar yang kedua melayang, dan gambar yang ketiga itu dia mengapung. Kemudian contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama ada kapal selam, yang kedua kapal laut, dan yang ketiga adalah balon udara. Next, langsung ke contoh soal ya. Yang pertama, jika sebuah benda memiliki volume 0,6 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam air yang massa jenisnya 1000 km per meter kubik. Jika percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat, maka benda akan mengalami gaya apung ke atas sebesar. Oke, untuk penyelesaiannya, massa jenis air kan 1000 km 1000 kilo per meter kubik, kemudian volumenya 0,6 meter kubik, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah gaya apung ke atas atau gaya Archimedesnya itu berapa. Tadi kita pakai persamaan yang pertama, yaitu FA sama dengan rho dikali G dikali dengan V. Kemudian kita masukkan rho-nya yaitu 1000, percepatan gravitasinya 10, dan volumenya 0,6. Jadi kita dapatkan gaya apung ke atasnya itu sebesar 6000 Newton. Materi pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar ataupun bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.